menggunakan mediasi ya. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara menguji model dengan variabel mediasi. Variabel mediasi seperti yang kita ketahui adalah variabel yang menghubungkan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Kalau dari model ini berarti variabel mediasinya apa ya? Di model ini variabel mediasinya apa? Variabel mediasi tadi kan variabel yang menghubungkan pengaruh independen ke dependen. Berarti variabel mediasinya apa? Kepuasan kerja. Ya, variabel mediasinya kepuasan kerja. Oke, benar Mbak Maya. Ini variabel mediasinya kepuasan kerja, kemudian variabel independennya adalah keadilan organisasional dan variabel dependennya adalah komitmen organisasional. Dari model ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian yang kedua, keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasional. Dan yang keempat, kepuasan kerja memediasi pengaruh keadilan organisasional pada komitmen organisasional. Oke. Sebelum kita ke pengujian mediasi ya, sambil mengulang yang kemarin, pengaruh positif itu apa ya? Ada yang bisa menjawab pengaruh positif itu apa? Pengaruh positif minggu lalu waktu tanya jawab. Pengaruh positif kok menangkap ya? Berbanding lurus. Berbanding lurus maksudnya? Oh, Mbak Bestri. Mbak Bestri mau jawab. Yang naik-naik gitu, Naik-naik apa? Naik-naik ke puncak gunung. Gimana? H1 misalnya, H1 misalnya. H1 itu kan keadilan pada kepuasan, berarti kalau keadilan organisasinya naik, kepuasan kerjanya juga naik. Oke, ya. Jadi pengaruh positif itu yang berbanding lurus ya. Ketika variabel independennya naik, maka dependennya juga naik. Begitu pula sebaliknya, ketika variabel independennya turun, maka variabel dependennya juga ikut turun. Untuk menguji mediasi, kita menggunakan yang sederhana ini ya, kita menggunakan analisis mediasi dengan analisis regresi menurut Baron dan Kenny 1986. Untuk artikelnya sudah saya share juga ya di Spada. Jadi ada 3 persamaan regresi nanti. Yang pertama adalah pengaruh independen pada mediasi, kemudian yang kedua pengaruh independen pada dependen, dan yang ketiga pengaruh independen dan mediasi pada dependen. Jadi ada 3 persamaan di sini. Oke, bisa dicatat ya. Untuk dikatakan memediasi dulu ya. Jadi dikatakan memediasi jika independen berpengaruh secara signifikan pada mediasi. Dan mediasi berpengaruh signifikan pada dependen. Jadi harus ada 2 syarat yang terpenuhi. Yang pertama, independen harus berpengaruh signifikan pada mediasi, dan mediasi harus berpengaruh signifikan pada dependen. Oke. Bisa diulang. Oke, yang pertama. Oke ya, dikatakan memediasi jika syarat pertama,
variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel mediasi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, variabel mediasi berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Sudah? Kapan, Bu? Nah, saya coba ini. Coba Mbak Selvia. Diulang, Mbak. Mbak Selvia Mawardani. Selvia. Coba Mbak Selvia. Ini ada nggak ya? Mbak Selvia. Panggilan terakhir ya. Mbak Selvia Mawardani. Oke, berarti nggak masuk ya. Cuma nama doang ya. Ramdhani Kurniawati. Ramdhani Kurniawati. Iya, Bu. Oke, silahkan diulang. Dikatakan memediasi jika Bu, mohon maaf ini tadi saya keluar masuk aja. Sinyalnya hilang-hilang. Oke. Ani Khoiriyah. Iya, Bu. Ya, coba diulang. Dikatakan memediasi Putus-putus Mbak suaranya. sinyalnya Bu Uca. Chat aja deh. Kamu chat. Wahyu Scorpio. Wahyu Scorpio. Ada nggak nih? Wahyu Scorpio. Bu, Mas Wahyu sambil perjalanan, Bu. Habis pulang lembur. Siapa tadi yang ngomong? Saya, Bu, Maya. Bisa sambil chat kamu toh Mbak, kok tahu? Dia tadi bilang, Bu. Indah Dita. Iya, Bu. Ya, coba ulangi. Dikatakan memediasi jika yang pertama independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. Yang kedua, mediasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke. Sudah sama semua catatannya? Samun? Sudah. Oke, baik. Kemudian mediasi itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah mediasi secara parsial. Memediasi secara parsial terjadi jika satu, independen berpengaruh signifikan pada mediasi. Dua, mediasi berpengaruh signifikan pada dependen. Tiga, independen berpengaruh signifikan pada dependen di persamaan ketiga. Ya, di model ketiga ini ya, di persamaan ketiga. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Yang pertama,
independen berpengaruh signifikan pada mediasi. Kedua, mediasi berpengaruh signifikan pada dependen. Yang ketiga, independen berpengaruh signifikan pada dependen di persamaan ketiga. Oke. Coba kita tes. Ega Aprilia. Iya, Bu. Ya, coba Mbak. Dikatakan memediasi secara parsial. Apa aja syaratnya? Terjadi jika yang pertama independen berpengaruh signifikan pada mediasi, yang kedua mediasi berpengaruh signifikan pada dependen, yang ketiga independen berpengaruh signifikan pada dependen pada persamaan ketiga. Oke. Nah, itu Mbak Wesri sudah diulang sama temannya. Bisa diikuti. Oke. Sudah sama semua catatannya? Sudah, Bu. Baik. Kemudian yang kedua itu mediasi secara penuh ya atau fully mediated. Jadi memediasi secara penuh itu terjadi jika satu. Jadi syarat 1 sama 2 itu selalu sama ya. 1. Independen, variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel mediasi. 2. Variabel mediasi berpengaruh signifikan pada variabel dependen. 3. Variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen di persamaan ketiga. Ya. Saya ulang. 1. Variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel mediasi. 2. Variabel mediasi berpengaruh signifikan pada variabel dependen. 3. Variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen di persamaan ketiga. Oke. Oke. Coba Mas Ardi. Iya, Bu. Coba. Mediasi secara penuh, Bu. Terjadi jika dikatakan mediasi jika variabel independen berpengaruh signifikasi pada variabel mediasi. 2. Variabel mediasi berpengaruh pada signifikan pada variabel dependen. 3. Variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen di persamaan ketiga. Oke. Yang lain gimana? Sudah catatannya sama? Sudah, Bu. Oke. Sama, Bu. Ampun, Bu. Kalau sudah berarti kita beralih ke data ya. Kita ganti ke data. Sudah terlihat datanya? Sudah, Bu. Ya. KD ini keadilan ya, keadilan organisasional, kemudian KK ini kepuasan kerja, dan KO adalah komitmen organisasional. Seperti biasa, karena ini adalah data primer yang menggunakan kuesioner, jadi setiap variabel ini masing-masing diukur 5 item.
sehingga kita harus menguji validitas terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan apakah kuesionernya, item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel ini valid. Jadi cara pengujian validitasnya masih ingat? Dari analyze, kemudian dimension, reduction, faktor. Untuk validitas itu semua item kita masukkan ya. Jadi dari KD1 sampai KO5 masuk ke kolom variabel. Kemudian deskriptifnya kita centang KMO and Bartlett test. Ini digunakan untuk melihat apakah analisis faktornya dapat dilanjutkan atau tidak. Kemudian continue. Lalu extraction, kita isi fixed number of factor itu 3. Kenapa 3? Kenapa 3? Ada yang tahu kenapa 3? Karena ada 3 variabel. Ya, karena ada 3 variabel. Continue, kemudian rotation, varimax, diberi varimax, continue. Lalu option, suppress small coefficient. Ini kita isi titik 50. Kenapa? Kenapa titik 50? Ada yang bisa jawab? Kenapa titik 50? Kenapa 0,5 diisinya? Karena dikatakan valid apabila data lebih dari 0,5. Iya, benar Mbak Maya. Jadi kan dikatakan valid itu kan kalau lebih dari 0,5 sehingga ya udah kita tetapkan aja absolute value-nya itu titik 50 gitu. Jadi nanti yang muncul angkanya jelas di atas 0,5. Kalau tidak muncul berarti di bawah 0,5. Otomatis tidak valid. Continue. Lalu oke. Ini belum pindah ke output ya? Belum, Bu. Ya udah, Belum, oke. Bu. Saya ubah dulu, nggak bisa langsung pindah. Nah, ini sudah terlihat outputnya? Sudah. Yang kita baca untuk validitas, yang pertama adalah KMON Bartlett test. Jadi nilai KMO-nya harus di atas 0,5. Ini nilainya 0,841 dengan signifikansinya di bawah 0,05. Ini nilainya 0,000. Berarti ini kan sudah memenuhi ya untuk KMO. Berarti analisis faktornya ini boleh dilanjutkan. Jadi ini KMO ini adalah syarat boleh tidaknya dilakukan faktor analisis ya atau analisis faktor. Pengujian validitasnya ini namanya kan faktor analisis ya. Jadi syaratnya harus memenuhi dulu KMO-nya. Kalau KMO tidak memenuhi berarti nggak bisa dilakukan analisis faktor. Kemudian yang berikutnya kita lihat di rotated component metric. Nah, kita lihat di sini. Kalau hasilnya seperti ini sudah valid belum? Ayo, ada yang tahu kalau hasilnya seperti ini sudah valid belum? Belum, Bu. Belum. Kenapa Belum, Mbak Bu. Siti? Kenapa Mbak Siti? Itu yang kakak 5 itu masih ada 2. Ada 2 gitu. Harusnya 1. Terus? Kan dikatakan valid jika hasilnya cuma 1. Keluarnya 1. Terus dikatakan valid jika apa syarat valid itu? Hanya keluarnya Bawah gimana? di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Orang tadi aja udah dibahas di atas 0,5. Kok bisa di bawah 0,5? Oke. Coba
Coba Mas Aditya. Ya, Bu. Aditya? Ya, oke. Udah valid belum Mas kalau seperti ini? Belum, Bu. Belum. Kenapa? Soalnya belum berkelompok, Bu. Jadi Oh, satu. terus? Di Berarti item yang nggak valid mana saja? ini KD 4, Hmm? KK 2, Hmm? KK 5. Udah. Udah, Bu. KD 5, KD 5. KD 5. Oke. 4, 5, KK 2, KK 5. Oke. Ya, benar. Jadi dikatakan valid jika faktor loadingnya lebih dari 0,5 dan sudah terekstrak sempurna ya, sudah mengelompok sesuai dengan variabel yang diukurnya dan hanya muncul di satu tempat. Ini KD4 sebenarnya sama ya, tapi kan dia munculnya di dua tempat, berarti juga tidak valid. KK5 pun sama juga ya, KK5 sebenarnya kan juga ikut nih di KK. Cuman kan dia muncul juga yang di komponen 1, yang di KO, berarti juga tidak valid. Item yang tidak valid itu kita keluarkan. Jadi ada KD 4, 5, KK 2, dan KK 5. Ya, oke. Kalau seperti ini, sudah valid belum? Ampun, Bu. Ya, sudah valid. Karena nilainya sudah di atas 0,5 dan sudah terekstrak sempurna, sudah mengelompok sesuai dengan variabel yang diukurnya. Kemudian setelah validitas, kita menguji reliabilitas. Masih ingat cara menguji reliabilitas? Dari apa? Analyze. Terus? Regression. Validitas sok regression. Reliabilitas sok regression. Analyze. Reliabilitas loh ya, belum sampai ke hipotesis. Analyze, terus skill, terus reliability analysis. Baik. Gimana caranya? Yang dimasukkan apa ini yang ke item nih? Yang dipindah ke item yang mana? Mbak Georgia Melina Prativi. Prativi. Melina Prativi. Ada nggak? Yeah. Kalau kita mau uji reliabilitas, ini mana Mbak? Yang dimasukkan item mana saja yang dimasukkan? Hah? Semua item. Semua item? Gimana Mbak? Semua item? Iya. Suaramu nggak jelas. Coba chat aja. Kamu chat aja ya. Semua item. Mbak Rista. Rista Emi Azizah. Iya, Bu. Mana Mbak cara ngujinya? Yang dimasukin yang valid aja. Nah, terus Jadi B. kan ada Terus B ngujinya berarti B. Kan ada 3 variabel tuh. Terus yang valid ini. Terus ngujinya? berarti yang dimasukin
Hmm. Yang KD dulu. KD berapa berarti? KD 1, 2, 3. Terus? Habis itu? Terus kakak. Kakak juga dimasukin? Kakak juga dimasukin ke sini? Hah? Enggak, Bu. Gimana? Yang Kakak juga masuk juga? enggak. Terus statistik. Statistik? Terus Apa? korelasi. Korelasi? Ini? Enggak. Bener? Lah, hah? Ini juga ada correlation loh. Yang mana? Hah? Bentar, Bu, tak cek catatan dulu. Ketemu, Ra? Gimana? Ada yang bisa bantu? Kayak gini mana nih yang diklik? Yang dicentang mana? Item, Bu. Hah? Item. Item. Gini. Udah. Yes. Tenan. Sama min. Mian. Varian. Yakin. Kok wajah nagi kafe tadi? Nanti lama-lama semua dicentang. Cal if item delete, Bu. Oke. Ini perlu nggak, Mbak? Mbak Maya? Enggak. Oh, nggak perlu. Oke. Jadi yang kita centang descriptive for scale if item delete ya. Continue lalu oke. Yang dibaca mana? Nilai apa yang dibaca? Nilai? Kok lali kabeh tuh? Nilai Kronbach harus di atas 0,05. 0,5, 0,6. 0,5 itu kan validitas. Ya. Jadi kalau pengujian reliabilitas itu per variabel dan yang dimasukkan hanya item yang valid saja. Oke, terus untuk yang kedua langkahnya juga sama. Tadi yang valid adalah KK 1, 3, 4. Ya kan 2 sama 5 tadi kan tidak valid ya. Nah, 1, 3, 4. Ya, statistik sudah. Lalu oke, nilainya 0,814 ya, berarti sudah reliable. Kemudian yang terakhir, yang variabel ketiga,
Variabel ketiga itu KO. KO valid semua. KO 1 sampai 5. 0,958 ya, sudah reliable. Nah, setelah valid dan reliable, yang berikutnya kita membutuhkan data rata-rata per variabel. Yang di rata-rata hanya yang valid saja. Caranya kan transform, compute, variabel, lalu ini KD. Jadi yang valid saja ya, jadi KD1 ditambah KD2 ditambah KD3 dibagi 3. Oke, itu untuk KD. Kemudian untuk KK. KK yang valid 1, 3, 4. Bagi 3. Lalu yang berikutnya adalah KO. KO valid semua. Berarti KO 1 ditambah KO 2 ditambah KO 3 tambah KO 4 ditambah KO 5 dibagi 5 ya. Oke, jadi itu tadi munculnya di data ya. Saya kembalikan dulu ke data biar bisa dilihat. Nah, munculnya di sini. KD, KK, KO. Kemudian di variabel view biar nanti keluarnya itu tidak KD, KK, dan KO itu kita tulis dulu. KD itu di label kita beri nama keadilan organisasional. Kemudian KK ini adalah kepuasan kerja. Kemudian KO adalah komitmen organisasional. Oke. Jadi sudah kecepatan. Iya, Mbak. Saya sampai mana, Mbak Wesri? Yang tadi yang udah mengerti Bu, yang masukin yang tadi, tapi saya masih agak bingung saloknya. Apa? Saloknya, saya ngerti salok. Agak kecepatan Bu, jadi saya masih kayak mau ngikutin tuh bingung gitu loh Bu, jadinya kecepatan. Oke. Sebenarnya kalau untuk membuat rata-rata kemarin kita juga sudah belajar ya untuk merata-rata variabel. Sudah. Ya. Kalau yang untuk rata-rata sudah mengerti Bu caranya. Oke. Baik. Berarti tidak perlu saya ulangkan ya untuk rata-rata. Sampun ya. Bu, tapi jangan cepet-cepet. Ya. Ya wes, pelan-pelan. Baik, berarti ini kita sudah memperoleh data rata-rata per variabel. Ada 3 variabel kan ya. Ada keadilan, ada kepuasan, dan juga ada komitmen. Nah, bisa dibuka tadi. Kan saya sudah share juga ya yang model sama hipotesis dan persamaan regresinya. Jadi bisa kalian buka gitu. Ada 3 persamaan, berarti ada 3 kali pengujian regresi nanti di sini. Oke, bisa dipahami? Kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, persamaan pertama itu kan menguji pengaruh independen pada variabel mediasi. Kalau di model tadi berarti independennya adalah keadilan organisasional dan mediasinya adalah kepuasan kerja. Bagaimana kita mengujinya? Lah ini tadi yang dikatakan menggunakan regression. Jadi analyze, kemudian regression, linear. Ya.
analyze regression linear. Lalu kita klik. Untuk variabel dependennya tadi adalah kepuasan kerja ya di persamaan pertama kan. Kepuasan kerja. Independennya keadilan organisasional. Kita masukkan ke independen. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Kalau sudah kita oke. Ya, ini harus ganti lagi. Baik. Outputnya seperti ini. Oke. Lalu kita baca hipotesis 1. Hipotesis 1 bunyinya apa? Hipotesis 1. Tolong dibacakan hipotesis 1. Hipotesis 1 itu bunyinya apa tuh? Keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Baik. Hasilnya seperti ini. Didapatkan hasil seperti ini. Jadi yang kita baca di tabel koefisien. Didapatkan hasil seperti ini. Berarti hipotesis 1 didukung atau tidak? Hipotesis 1 didukung atau tidak? Ayo. Rahma Yunita. Rahma Yunita. Ada nggak? Oke, Bu, ada. Ya, berarti hipotesis 1 didukung atau tidak? Hipotesis 1 tadi didukung atau tidak berarti kalau hasilnya seperti ini? Pripun? Hipotesis 1 tadi loh, kan bunyinya keadilan organisasional berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan kerja. Kalau hasilnya seperti ini, didukung atau tidak? Didukung, Bu. Kok tahu? Dari mana? Loh, lah bisa jawab didukung kan harus bisa jelasin dong. Gimana Mbak Rahma? Mbak Mika. Mbak Mika ada nggak Mbak Mika? Iya, Bu. Oke. Gimana Mbak? Hipotesisnya didukung atau tidak Mbak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Kok tidak didukung? Ya mau jawab tidak, mau jawab didukung ya tetap saya tanya. Kenapa? Kok bisa menyimpulkan tidak didukung atau menyimpulkan didukung gitu? Gimana Karena Mbak? nilai ini nilainya 0, di atas 0,05. Apanya yang di atas 0,05? Ada yang mau jawab?
Mbak Yanti. Ada nggak Mbak Yanti? Ya, Bu. Oke. Gimana Mbak, hipotesisnya didukung atau tidak? Didukung, Bu. Apa? Tahunnya didukung dari mana? Sebentar. Gimana Mbak? Titania. Mbak Titania, ada nggak? Mbak Titania. Titania. Oke, panggilan terakhir. Titania. Berarti nggak masuk ya, cuma nama doang. Sri Winarsih. Ya, Bu. Gimana Mbak? Tidak didukung Tidak didukung. Kok bisa? karena nilai signifikannya kurang 0,5, Bu. Aduh. Madang sih. Ayo coba yuk. Ada yang bisa jawab? Baik. Tadi kan bunyi hipotesisnya berpengaruh positif signifikan. Pengaruh positif. Kita lihat di beta ya, nilai beta, nilai T-nya tidak ada tanda min di depannya, berarti positif. Oke. Terus signifikan kita lihat di tabel signifikansi. Dikatakan signifikan jika nilainya kurang dari 0,05. Ini kan 0,000, berarti kan kurang dari 0,05. Berarti signifikan. Berpengaruh positif, signifikan. Jadi hipotesisnya Didukung. Diterima. ya didukung. Hipotesisnya didukung. Positif dan signifikan di sini. Mbak Dwi kok ikut? Mbak Dwi nambah hitam toh, Mbak. Iya, Bu. Nah, jadi berpengaruh positif signifikan. Jadi hipotesis satunya didukung. Baik. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu menguji dependent pada dependent. Jadi analyze, regression, linear sama nggih langkahnya. Dependentnya diganti komitmen,
organisasional. Independennya tetap ya, keadilan organisasional. Kemudian di oke. Baik, di tabel koefisien. Nah, bunyi hipotesis kedua, tolong dibacakan apa bunyinya hipotesis kedua? Keadilan organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Oke, sekalian Mbak Elisa, kalau hasilnya seperti ini, berarti didukung atau tidak hipotesisnya? Kan sama tadi bacanya, caranya sama. Mbak Elisa, Iya, Bu. oke, hipotesisnya didukung atau tidak? Tidak, Tidak, kenapa? karena melebihi 0,05. Apa nih yang luwih dari 0,05? Apa yang melebihi 0,05? Signifikan. Signifikan, memang nilai signifikansinya berapa? Enggak deh, Bu. Lebih. Didukung karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Emang berapa nilai signifikansinya? 0,000. Itu baru signifikansi. Kalau arahnya dilihat dari mana? Minus atau tidaknya. Nah, terus? Beta sama T-nya. Ini minus atau tidak? Tidak, berarti positif. Oke. Jadi berpengaruh positif signifikan. Jadi benar ya, berarti hipotesis 2 didukung. Baik. Kemudian persamaan ketiga. Persamaan ketiga menguji independen dan mediasi pada dependen. Baik. Caranya sama langkahnya, analyze, kemudian regression, linear. Dependennya sama ya, komitmen organisasional, independennya keadilan organisasional, dan kepuasan kerja. Oke, nah, terus kita oke kalau sudah. Oke. Tolong bacakan hipotesis 3. H3 bunyinya. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Ya. Ada yang mau jawab untuk hipotesis 3? Didukung atau tidak? Dukung. Didukung, Bu. Kenapa? Taunya dari mana? Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nilai signifikansinya yang mana? 0,000 sama 0,001. Tuh, kan baca hipotesis 3 tadi bunyinya apa? Kepuasan kerja. Mosok nilai signifikansinya duwe loro. Tadi bunyinya apa? Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan pada komitmen organisasional. Jadi fokusnya kan di kepuasan kerja. Berarti nilai signifikansinya yang mana? 0,001, Bu. 0,001 di bawah 0,05 berarti signifikan. Kemudian arahnya juga kita lihat dari beta dan T-nya tidak ada minusnya ya, tidak ada tanda negatifnya, berarti positif. Positif signifikan, berarti hipotesis 3 didukung. Oke. Hipotesis 4 bunyinya apa? Hipotesis 4. kepuasan kerja memediasi pengaruh keadilan organisasi pada komitmen organisasional. Oke. Syarat dikatakan memediasi.
Yang pertama, Independen berpengaruh pada mediasi. ya, I hope dulu ya. Independen berpengaruh pada mediasi. Berarti kita baca yang di model pertama tadi ya, persamaan pertama tadi. Independen kan, keadilan pada kepuasan. Hasilnya berpengaruh signifikan. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Mediasi berpengaruh signifikan pada dependen. Oke. Mediasi berpengaruh signifikan pada dependen. Jadi kepuasan kerja pada komitmen organisasional di persamaan ketiga. Hasilnya juga berpengaruh signifikan. Jadi 2 persamaan terpenuhi. Berarti hipotesis 4 didukung nggak? Didukung. Didukung. Karena 2 syaratnya tadi kan sudah terpenuhi. Jadi kepuasan kerja memediasi pengaruh keadilan organisasional pada komitmen organisasional. Oke. Jadi hipotesis keempat didukung. Terus sekarang mediasinya parsial atau penuh, gitu kan? Kita lihat syarat tambahnya. Dikatakan memediasi parsial jika syarat ketiga Independen berpengaruh pada Independen berpengaruh signifikan pada iki sapa sing jawab? Salah siji wae. Independen. Oh, berpengaruh signifikan pada dependen pada persamaan ketiga. Oke, jadi kita fokus di model ketiga ya. Di model ketiga, independen pada dependen. Keadilan organisasional pada komitmen organisasional. Kita lihat nilainya. 0,000 nilai signifikansinya. Berarti di bawah 0,05. Nah, berarti signifikan. Jadi artinya adalah mediasinya adalah parsial. Oke, jadi memediasi sebagian atau parsial. Nah, gitu ya cara bacanya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara bacanya atau cara pengujiannya? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, maaf boleh diulang Bu, soalnya sinyalnya jelek Bu di rumah saya.